Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok Kasade Bambini akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas kedua. Berdasarkan data PISA 2018, Indonesia mengalami penurunan dalam hal membaca. Hal ini didukung dengan data dari World Most Literate Nation bahwasannya memang ketersediaan literasi masih sangat kurang di Indonesia. Secara keseluruhan berada di peringkat nomor 2 dari bawah. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada anak usia 15 tahun, di mana pada usia tersebut konsentrasi mulai terpecah antara belajar atau minat dan bakat. Serta ada pula banyaknya pengaruh masuk melalui perkembangan media sosial beberapa tahun ini. Banyaknya influencer di tanah air secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap motivasi dan kebutuhan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jika kita bertanya kepada anak, apa cita-citamu kelak? Tidak sedikit yang menjawab akan menjadi YouTuber, selebgram, dan lain-lain. Di mana kita tahu untuk menjadi selebgram dan lain-lain tidak memerlukan ijazah dalam suatu bidang tertentu. Lebih lanjut lagi, melalui data dari Pearson, disebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 40 dari 40 atau peringkat terakhir dengan indeks minus 2,03. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pearson menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses dalam dunia pendidikan, kita lihat contohnya yaitu Finlandia dan Korea Selatan sebagai peringkat teratas, berfokus pada pengembangan guru yang berkualitas, menghargai akuntabilitas, dan memiliki misi moral yang mendasari upaya-upaya perbaikan pendidikan atau dalam hal ini boleh dikatakan upaya dalam hal sistem rekrutmen. Dengan pengembangan sistem rekrutmen akan diperoleh tenaga pendidik yang berkualitas. Guru yang berkualitas ternyata memberikan hasil pendidikan yang positif yang dikaitkan dengan faktor sosial, misalnya berkurangnya tingkat kenakalan remaja. Menciptakan guru yang terbaik lebih dari sekedar memberikan gaji yang baik. Negara-negara dengan kinerja baik menarik bakat terbaik, kemudian melatih guru-guru sepanjang karir mereka dan memberikan kebebasan juga. Kepala Eksekutif Pearson katakan bahwa pendidikan mendorong kesuksesan di tingkat individu dan nasional. Tetapi ketika menyangkut peningkatan pendidikan itu sendiri, seringkali mereka yang memiliki kekuatan dalam kurung pemerintah atau stakeholder untuk mengubah berbagai hal malah bekerja dalam kegelapan. Pendidikan membutuhkan perhatian jangka panjang koheren dan terfokus pada sistem untuk mencapai peningkatan. Oleh karena itu, perlu untuk mendesak semua pemerintah agar lebih berkomitmen dan berbagi lebih banyak data sehingga secara global benar-benar dapat memahami apa yang berhasil dan berkontribusi pada kinerja dan hasil pendidikan yang lebih baik. Melengkapi guru dan sekolah dengan alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan siswa yang berhasil di masa depan. Di Indonesia sendiri, untuk mendukung upaya-upaya di bidang pendidikan, pemerintah berfokus pada beberapa hal. Sumber diambil dari kebijakan makroekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan yang mengacu pada PISA, standar sebagai pemerintahan kita untuk pembangunan pendidikan. Yang kedua, penguatan penyelenggaraan PAUD. Yang ketiga, peningkatan penyaluran bantuan pendidikan seperti BOS, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa LPDP. Yang keempat, peningkatan kompetensi dan distribusi guru berkualitas, serta memperkuat manajemen guru dalam hal rekrutmen dan pelatihan. Yang kelima, percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang melibatkan Kementerian PUPR. Yang keenam, penguatan vokasi,
program pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja, dan mampu bersaing secara global. Peningkatan link and match dengan dunia industri, serta penguatan untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Mutu pembelajaran di sekolah kami sudah cukup baik. Dalam segi fasilitas belajar sudah memadai, namun masih diperlukan upgrade fasilitas dalam praktek belajar yang digunakan siswa. Contohnya, fasilitas untuk lab science, lab bahasa, dan lain-lain. Karena fasilitas sangat mendukung guru dalam mengajar. Untuk tenaga pendidik dan kependidikannya sudah memadai, jumlah pendidik dan murid sangat seimbang. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik. Saat mendadak dihadapkan pada masa pandemi virus COVID-19, sebagian dari kami masih asing dengan pembelajaran berbasis online karena merupakan hal yang baru. Di awal masa-masa kami melakukan PJJ, beberapa kali kami masih mengandalkan buku teks sebagai sarana belajar dan mengajar. Lalu untuk mengatasi kesulitan ini, kami saling belajar. Beberapa teman-teman yang bisa mengaplikasikan aplikasi tertentu mau membimbing dan mengajari teman-teman yang belum bisa. Sehingga kami tidak lagi menggunakan buku, melainkan dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Quizzes, Google Form, Kahoot, dan lain-lain. Walaupun masih ada beberapa masalah terkait pengumpulan tugas yang melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh guru, namun dengan adanya komunikasi antara guru dan orang tua, semua bisa berjalan baik dan PJJ berjalan dengan lancar. Baik, menurut kelompok kami, guru-guru yang ada di ASISI atau di mana tempat kami berkarya itu sudah cukup bagus. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas guru, seperti yang pertama untuk menemukan calon guru baru, itu harus dilakukan proses perekrutan yang telah ditetapkan. Nah, di sana lembaga suatu pendidikan harus menghindari yang namanya kondisi darurat, sehingga proses perekrutan tadi itu lebih efektif. Yang kedua, untuk guru-guru yang sudah mengajar di dalamnya, ketika ditemukan kekurangan atau tambahan dalam proses belajar mengajar, harus diberikan pelatihan-pelatihan sehingga guru tersebut lebih termotivasi atau lebih mengupgrade diri lewat pelatihan-pelatihan yang telah disediakan. Kemudian untuk keterampilan yang perlu ditingkatkan di ASISI adalah dimana kita ketahui ya, untuk di zaman milenial ini guru tidak serta-merta datang mengajar dan memberikan materi di papan tulis. Namun di zaman milenial ini guru dituntut untuk mengerti menggunakan berbagai aplikasi yang ada di internet atau mengikuti perkembangan zaman, bagaimana cara mengajar yang lebih kreatif. Seperti di internet kan banyak aplikasi-aplikasi alat mengajar, sehingga kelas lebih hidup dan kelas lebih nyaman, dan cara guru pun dalam mengajarkan suatu materi itu tidak membosankan, sehingga peserta didik pun lebih bersemangat lagi untuk menerima materinya. Contohnya dalam penggunaan aplikasi Google Classroom atau Zoom atau alat games yang ada di internet. Kemudian untuk hal dan dalam literasi, untuk guru pun harus dibenahi, karena
semakin guru banyak membaca, baik itu di media cetak, media elektronik, seperti di internet, guru akan banyak menerima informasi-informasi yang ada dan bahkan yang belum diketahui. Maka guru semakin hari semakin banyak belajar. Setelah guru banyak membaca informasi dan menyimak informasi, kemudian guru mampu menuliskan metode-metode apa yang dia dapat dan apa yang diinformasikan dalam media yang dia baca, guru baca, kemudian bisa dipraktekkan dan guru pun lebih kreatif dalam mengajar. Dan memberikan materi di papan tulis. Namun di zaman milenial ini, guru dituntut untuk mengerti menggunakan berbagai aplikasi yang ada di internet atau mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana cara mengajar yang lebih kreatif? Seperti di internet kan banyak aplikasi-aplikasi alat mengajar sehingga kelas lebih hidup dan kelas lebih nyaman, dan cara guru pun dalam mengajarkan suatu materi itu tidak membosankan, sehingga peserta didik pun lebih bersemangat lagi untuk menerima materinya. Contohnya dalam penggunaan aplikasi Google Classroom atau Zoom atau alat games yang ada di internet. Kemudian untuk hal dan dalam literasi untuk guru pun harus dibenahi, karena semakin guru banyak membaca, baik itu di media cetak, media elektronik, seperti di internet, guru akan banyak menerima informasi-informasi yang ada dan bahkan yang belum diketahui. Maka guru semakin hari semakin banyak belajar. Setelah guru banyak membaca informasi dan menyimak informasi, kemudian guru mampu menuliskan metode-metode apa yang dia dapat dan apa yang diinformasikan dalam media yang dia baca, guru baca, kemudian bisa dipraktekkan dan guru pun lebih kreatif dalam mengajar.